Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon teman-teman untuk menyalakan kameranya supaya komunikasi kita baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, pada hari ini pertemuan ke-7 dari kajian kebijakan pendidikan. Sehat semuanya, teman-teman? Alhamdulillah. Yang barusan minum juga sehat? Sehat, Pak. Oke. Alhamdulillah, semuanya sehat. Selanjutnya, kita pada hari ini fokus terkait dengan pembahasan lanjutan kemarin. Apa yang harus kita bahas hari ini? Metode, Pak. Oke, kita melanjutkan ke metode. Sesudah teman-teman menyampaikan hasil dari pendahuluan. Tetapi sebelum kita ke metode, kita kupas 2 atau 3 yang berhubungan dengan pendahuluan kemarin. Apakah sudah benar atau kurang benar? Yang pasti bahwa teman-teman, saudara-saudara mempunyai target pada pertemuan ke-9 ataupun ke-10 sudah submit ke jurnal yang sudah terakreditasi. Dalam bahasa lainnya sudah bersinta. Baik Sinta 3, 4, 5, ataupun 6. Syukur-syukur Sinta 2 atau Sinta 1. Hari ini mata kuliah kita, pertemuan ke-7 dihubungkan dengan pendidikan atau kajian kebijakan pendidikan tentang pesantren. Jadi, untuk memperdalam, kita tidak berteori tentang pesantren atau menjelaskan secara penjelasan awal, tetapi kita langsung mengarah kepada paper-paper yang saudara buat, 2 atau 3, nanti akan kita kupas dan secara otomatis menjadi bagian perkuliahan kita hari ini. Secara tidak langsung juga melanjutkan apa yang menjadi tujuan kita bersama dalam hal bagaimana dalam kajian kebijakan pendidikan ini, saudara-saudara menulis sebuah paper atau manuskrip yang siap untuk disubmit ke sebuah jurnal. Silahkan PJ untuk menampilkan terkait dengan salah satu atau sampai 3 terkait dengan pesantren. Papernya teman-teman. Baik, Pak. Oke. Oke, ini tulisannya Khofifah sendiri nih, atau milik siapa nih? Miliknya Mbak Hilda, Pak. Oh, miliknya Mbak Hilda. Mbak Hilda ada? Ada, Pak. Oh iya, Mbak Hilda ada. Agak dibesarkan, Khofifah. Oke. Resistensi siswa SD Al-Falah dalam pembelajaran daring. Jadi ketika kita fokus kepada tema pesantren, langsung ketika melihat judul, menurut saudara-saudara, resistensi siswa SD Al-Falah dalam pembelajaran daring, apakah ada yang perlu diberi masukan meskipun kemarin sudah selesai sih sebetulnya? Kalau judulnya sudah selesai ya? Atau kita lanjutkan aja? Enggak. Abstrak sekarang. Abstraknya
Kemarin juga sudah ya? Coba agak ke atas sedikit. Intinya bahwa abstrak itu harus memenuhi 5 kriteria. Latar belakang, aim atau tujuan, teori, metode, dan hasil. Kalau memang ini merupakan proposal, atau ya proposal, maka hasil tidak harus ditampilkan tetapi bisa menampilkan asumsi awal. Melihat adanya sebuah kebijakan yang baru dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang proses belajar yang dilaksanakan dari rumah karena adanya rumah pandemi COVID, kegiatan belajar Al-Falah kemudian ini dilakukan untuk mengetahui. Selanjutnya metode yang penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi. Jadi nanti Mbak Hilda akan mengamati juga loh ya. Dan juga akan wawancara juga. Ini ditulis Mbak. Teknik analisisnya dilakukan yaitu reduksi, penyajian data, menunjukkan resisten terbuka dan resisten tertutup, dilakukan setiap siswa. Ini nggak tahu apakah sudah selesai atau belum penelitiannya, tapi anggaplah ditulis ini seperti ini oleh Mbak Hilda. Lanjut ke bawah tentang pendahuluan. Ini kan kata kunci sudah selesai kemarin. Kita membahas tentang pendahuluan. Pandemi COVID yang telah melanda di berbagai wilayah bumi ini memberikan banyak perubahan yang dialami semua orang. Pemerintah telah melarang. Nanti saudara-saudara mohon juga diberi masukan ya, diberi kritik, masukan, ataupun mungkin malah setuju, mendukung, atau bahkan memberi catatan yang berbeda. Ini tentang, jadi kalau kita membaca begini tidak harus dibaca semuanya, cukup sekilas-sekilas. Alinea pertama tentang COVID, oke, lanjut. Ini menampilkan latar belakang. Alinea kedua, beberapa penelitian sebelumnya meneliti tentang pembelajaran daring terdapat hasil dan pro dan kontra. Pertama, menghasilkan kontra dengan pembelajaran karena murid merasa dipaksa belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana. Itu intinya itu. Tapi seharusnya ketika menampilkan yang pro ataupun kontra di sini, Mbak Hilda perlu menampilkan kutipannya ya. Nggak tahu apakah ini berawal dari hasil penelitian atau asumsi. Kalau berdasar hasil penelitian maka karena dia sudah mengatakan dalam penelitian yang pro begini, menghasilkan pro dengan pembelajaran daring begini. Tapi coba kita lihat ke alinea ketiga. Alinea ketiga mana? Belajar dari rumah, ini mengenai pro dan kontra. Ini kok bawahnya metodologi lagi? Oh, metodologi. Tadi pendahuluan ya. Nah, sebetulnya tulisannya Mbak Hilda ini bagus ketika menampilkan pro dan kontra. Kekurangannya adalah Mbak Hilda belum menampilkan pro dan kontranya tersebut. Dalam penelitian biasanya yang paling bagus itu menampilkan 10 atau minimal 5. Minimal 5. Penelitian terdahulu. Sehingga nanti sebelum alinea terakhir ini, sebelum belajar dari rumah memenuhi pro dan kontra ini, ini belum sampai penelitian terakhir. Ini masih pro dan kontra. Sesudah Mbak Hilda atau lainnya menampilkan penelitian terdahulu yang pro ataupun kontra, maka pada alinea terakhir itu selanjutnya membuat satu paragraf intinya pada penelitian ini di Al-Falah tadi ada hal yang belum diteliti atau ada hal yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu bla 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 bla. Yang itu merupakan novelty atau kebaruan dari penelitian kami. Jadi
Sebelum sampai metodologi, maka harus ada novelty. Intinya bahwa di dalam pendahuluan itu yang pertama, alinea pertama atau paragraf pertama, itu berbicara tentang ya semacam mengantarkan terkait dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemikiran dari sang peneliti. Alinea kedua dan selanjutnya itu berbicara penelitian terdahulu baik yang pro ataupun kontra. Alinea terakhir atau di paragraf terakhir itu selanjutnya sang peneliti menampilkan kebaruan. Apa kebaruannya? Nah, di sini di alinea terakhir sini belajar dari rumah ini menuai pro dan kontra yang dirasakan oleh orang tua maupun pelajar. Pelajar merasakan dari TK hingga perkuliahan merasa efek belajar di rumah berbeda-beda. Ini kan sebetulnya sudah ditampilkan oleh penelitian terdahulu. Kemudian ketika berbicara ini, yaitu teori yang menjelaskan fenomena ini yaitu teori resistensi James Scott. Karena kita bisa melihat bentuk resistensi terbuka dan untuk resistensi tertutup setiap anak berbeda-beda. Berbicara teori nanti dimasukkan aja di metodologi, ya. Jadi nanti metodologi ada metodologi plus teori di dalamnya. Tetapi di alinea terakhir ini, di paragraf terakhir ini, nanti saudara sebagai penulis menampilkan the novelty, kebaruan dari penelitian ini. Agak dibawahkan, Hovifah. Metode penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah merupakan salah satu penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus. Ini memfokuskan pada satu objek merupakan agak ke bawah. Ini dalam menganalisis kendala yang dirasakan oleh anak saat belajar di rumah selama pandemi COVID. Agak ke bawah lagi. Sudah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semua kegiatan. Oke. Ini sudah sampai paling bawah ini, Hovifah. Ada yang lebih bawah? Oke, sudah apa yang paling bawah? Catatan saya untuk miliknya Mbak Hilda ini, judulnya bagus, latar belakangnya bagus, abstraknya sudah oke. Ketika memasuki pendahuluan, catatan tadi tolong diperhatikan. Ya. Selanjutnya, ketika memasuki metode, siapapun boleh pakai metode apapun selama bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan penelitian ini. Teman-teman pada waktu seminar proposal mungkin pernah melihat mahasiswa dikupas oleh para penguji terkait dengan metode. Yang disayangkan adalah mahasiswa tidak bisa mempertahankan karena ada pertanyaan yang sifatnya pengen tahu yang seharusnya mahasiswa bisa menjelaskan. Dalam tanda kutip ada pertanyaan nakal penguji untuk ngetes sang mahasiswa sebetulnya bisa mampu nggak mempertahankan metode yang digunakan atau yang akan digunakan. Karena kalau di dalam proses ujian seminar proposal ditanya tidak bisa mempertanggungjawabkan, kemungkinan besar nanti ketika di lapangan mahasiswa tersebut tidak bisa untuk melakukan penelitian tersebut. Karena apa? Ya metode yang dituliskan sebatas teoritis, tidak sampai kepada apa yang menjadi pemahaman sang mahasiswa untuk melakukan penelitian. Kemudian tentang teori juga, memang berbicara teori itu adalah hal yang merupakan penting untuk sebagai pisau analisa dari sebuah penelitian. Tadi Mbak Hilda menampilkannya di pendahuluan, bukan di metode. Coba digeser, tetapi lebih mendalam lagi. Catatan juga dalam penelitian ini, Mbak Hilda belum menampilkan kutipan-kutipannya dan belum menampilkan referensinya. Jadi, nggak mungkin Mbak Hilda berpendapat tanpa ada referensi. Kalau di dalam jurnal, contoh jurnal JSM ya,
itu minimal itu 20 referensi. Bahkan kemarin pada terbitan terakhir pada Oktober kemarin, kita mensyaratkan minimal 25 referensi. Ke depan lebih banyak lagi. Yang 80%-nya harus dari jurnal. Jurnal yang bereputasi, jurnal yang tentunya jurnal yang bukan abal-abal, tapi diakui betul terkait dengan referensinya. Begitu catatan untuk Mbak Hilda, mungkin teman-teman akan ada komentar atau pertanyaan? Anissa Fitri ada komentar? Anissa? Sebelum nanti Mbak Hilda akan saya tanya. Ayu Febri? Mungkin ke penulisan katanya Pak. Saya Gimana? Boleh kameranya dinyalakan? Saya pikir. yang udah saya nyalakan dari tadi Pak. Oh, nyala ya, padahal ini kok nggak di tempat saya kok nggak kelihatan, sorry. Gimana Ayu? Mendung Pak, jadi sinyalnya agak susah. Oh, baik. Oke. Yang awal sih. Viva tolong scroll ke atas Pak yang pendahuluan itu. Nah, udah itu Pak. Nah, yang pandemi virus corona itu penulisannya apakah benar ada tanda kurungnya atau gimana Pak? Baik. Pandemi virus COVID-19 itu kan sebetulnya coronavirus. Ini virus corona, ya disingkat aja. 19 itu kan menunjukkan tahunnya. Berbicara apakah ada tanda kurungnya atau tidak, intinya COVID-19 itu sebetulnya ya coronavirus itu. Penulis, Mbak Hilda, menampilkan ada kurungnya itu merupakan singkatan dari coronavirus itu, virus corona. Jadi sebetulnya itu adalah kalimat pengulangan. Seandainya Mbak Hilda menampilkan cukup pandemi virus corona 19 yang telah melanda, tidak harus COVID-19, atau cukup, tapi kalau di dalam kalimat pertama lebih baik dijelaskan seperti itu deh. Coronavirus 19 dalam kurung COVID-19, kemudian nanti dalam penulisan selanjutnya tidak harus diulang-ulang virus corona COVID-19, cukup pandemi coronavirus atau virus corona 19, itu cukup begitu. Kalau di dalam pertama, terkait apakah ada kurung atau tidak, karena ini merupakan singkatan, lebih baik ada kurung. Tapi, dalam pembahasan selanjutnya, cukup pandemi COVID-19. Jadi coronavirus atau virus corona tidak usah ditulis, karena sudah ditulis pertama kali dikenalkan. Begitu Ayu Febri. Ya Pak, terus kemudian saya juga pengen bertanya mengenai penggunaan teori di metodologi Bapak. Gimana pertanyaannya? Biasanya itu kan kalau di dalam artikel ataupun laporan penelitian itu kan di antara di tinjauan pustaka sama metodologi itu punya dua teori yang berbeda gitu loh Pak. Ada artikel yang mencantumkan perspektif teorinya itu di metodologi, tapi ada juga yang memakai teorinya itu di di metodologi yang berbeda dengan tinjauan pustaka. Nah itu bagaimana Pak? Maksudnya gimana? Semisal itu kan ada penelitian yang sumbernya itu dari pengalaman. Nah, yang dimasukkan teori yang dimasukkan di dalam metodologi itu menggunakan perspektifnya fenomenologi milik E.H. Husserl gitu, Pak.
Yang ditanyakan itu teorinya atau penempatannya atau apanya? Teorinya sih, Pak. Soalnya saya itu biasanya bingung kan ada jurusan yang mengajarkan kalau di metodologi itu mencantumkan teori atau perspektif teori sesuai dengan sumber dari datanya. Iya, betul. Tapi ada juga yang mengajarkan kalau di metodologi itu memasukkan teori yang digunakan untuk menganalisis datanya. Sedangkan itu berbeda, Pak, biasanya. Antara untuk menganalisis dengan menganalisis dan kan semisal kalau menganalisis fenomena itu kan menggunakan perspektif teori fenomenologi. Terus kemudian kalau semisal kasus ataupun konteks kayak kan ada fenomenologi, etnometodologi sama konstruksi sosial kan Mbak, dan itu memiliki teori yang berbeda-beda. Nah, itu yang benar itu gimana dalam penulisan metodologi? Dalam sebuah penulisan itu sebetulnya cukup satu menggunakan teori, bukan berbeda dalam hal misalkan analisis sendiri ataupun teori sendiri. Jadi dalam hal teori dan analisis itu jadi satu. Intinya bersambung. Kalau misalkan dia menggunakan teori A, kemudian analisis menggunakan teori B, itu nanti pembaca akan bingung terkait dengan artikel atau paper tersebut. Karena ya berbeda teori yang digunakan. Yang ditanyakan oleh Ayu Febri mungkin pernah terjadi pada teman-teman, karena saya juga ketika menguji seminar proposal terkadang memang menemukan antara proses meneliti dengan proses menganalisis itu terkadang berbeda terkait dengan teori yang digunakan. Padahal seharusnya keduanya harus sama, ya satu. Begitu, Ayu Febri. Mengapa alasannya harus satu? Ya supaya nyambung. Jadi tidak, misalkan penelitiannya penelitian sebuah studi kasus, tapi selanjutnya satunya menggunakan yang mendasarkan pada misalkan fenomenologi. Itu kan hal yang berbeda. Begitu Ayu, bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Oke. Terima kasih Ayu. Ada yang lain sebelum kita melanjutkan? Jadi catatannya untuk Mbak Hilda, atau Mbak Hilda mau menyampaikan beberapa masukan dari saya tadi? Atau dari Mbak Ayu tadi? Silakan Mbak Hilda berkomentar. Tadi kan saya di komen karena penulisan fenomena virus corona, terus saya tanda kurung COVID, itu kan istilahnya saya memperkenalkan apa yang lagi terjadi. Dan itu kan banyak sekali nama-namanya, makanya saya jabarkan biar biar tahu aja, bukan karena saya membulat-bulatkan perkataan gitu. Terus untuk yang tadi, Dek, tolong ke atas, Dek. Yang pro kontra ini itu sudah 5, Pak. Agak turun. Yang tentang pro kontra. Cuman itu kutipannya juga saya masukkan di paragraf situ untuk jadi referensi gitu ya, Pak ya? Iya, jadi misalkan kita fokus mengikuti JSM atau yang lain terkait dengan kutipan itu. Kalau JSM, The Journal of Society and Media, itu menggunakan ASA Style, Association of Sociology International, American Sociology.
Nah, American Sociology itu, kalau berbicara kutipan, di dalam kutipan itu, dia dalam kurung, kemudian misalkan namanya, ngutipnya dari Agus Mahfud Fauzi ya, maka ditulis dalam kurung Fauzi, atau apa itu, buka kurung Fauzi, misalkan tulisan saya itu 2019, maka dalam kurung Fauzi 2019 tanpa koma, tutup kurung. Itu dalam model citasi American Sociology. Kalau teman-teman menggunakan model yang lain, ada yang misalkan apa itu pakai dalam kurung Fauzi, koma 2019 tutup kurung, itu apa. Kalau menggunakan yang lain, bahkan cukup hanya seperti footnote, hanya angka 1. Jadi beragam terkait dengan model citasi itu. Ketika ditampilkan di referensi paling bawah, reference begitu, nanti diklik karena teman-teman memakai Mendeley, maka ya kalau ASA, American Sociology tadi, itu pasti yang pertama kali muncul Fauzi, koma, Agus Mahfud, titik, 2019, titik, kemudian judul dari artikel di dalam sebuah jurnal, kemudian titik, selanjutnya menampilkan volume dan isu keberapa dari sebuah jurnal, kemudian titik, selanjutnya menampilkan DOI-nya. DOI itu kalau bahasa saudara seperti NIK saudara di dalam KTP. Jadi saudara itu kan setiap orang mempunyai NIK yang itu akan selamanya dipakai satu hidup sekali. Kalau tulisan itu identitasnya DOI. Itu kalau ASA. Saudara bisa memakai apapun sebetulnya. Pakai I, T, itu cukup angka 1, seperti footnote. Ya, tergantung. Tapi kalau saya menyarankan, saudara dalam satu kelas ini konsisten semuanya, menggunakan ASA atau apa sehingga mudah untuk mengkoreksi. Yang paling masyhur itu memang apa? American Psychological. Tapi karena pakai bahasa psikologi, JSM tidak memakai itu, pakai Sociological, ASA, yang tanpa koma. Meskipun sebetulnya banyak orang lebih suka apa. Lebih banyak yang memakai apa. Jadi, gimana? Teman-teman pakai ASA atau apa? Apakah EELT atau apa? Dipukul rata sama aja ya, pakai ASA gitu aja, supaya teman-teman mudah untuk melihatnya di JSM, cara menulisnya. Ya, nanti di referensinya minimal 20 referensi. Kemarin saya menampilkan berapa? Memohon berapa referensinya minimal? Sudah diberikan? Sudah saya sampaikan belum referensinya kemarin? Halo? Kok diam semuanya? Jadi referensi yang benar itu, ya kalau saudara 20, sebuah jurnal ketika menerima tulisan saudara itu akan berpikir untuk menerbitkan. Tapi kalau hanya 10, ini tulisannya kurang serius. Oke, sekarang Mbak Hilda mau bertanya untuk tulisannya, apakah perlu dikritisi lagi atau cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Mbak Hilda. Sesudah ini, sesudah pendahuluan, ya, dan sesudah metode, selanjutnya teman-teman menulis tentang, kalau dalam bahasanya JSM itu result and discussion. Kalau dalam bahasa lainnya pembahasan atau pembahasan dan hasil penelitian. Seandainya ditulis pembahasan saja cukup juga.
tergantung nanti teman-teman mau mengirim submit ke jurnal mana. Jadi mulai kemarin seharusnya, hari ini juga teman-teman mencari jurnal apa yang akan dituju nanti, sehingga bahasa yang digunakan apakah result and discussion, atau cukup pembahasan, atau cukup result, itu kalau saudara-saudara tidak menggunakan tata cara penulisan yang ada di jurnal yang dituju, kemungkinan besar tidak akan diterima. Jadi harus sama. Oke, Khofifah, untuk Mbak Hilda cukup. Selanjutnya kita bahas yang kedua. Materi yang kita naikkan untuk hari ini, yaitu materi tentang pendidikan, kajian pendidikan yang berhubungan dengan agama ataupun pesantren. Kajian kebijakan pendidikan yang ada hubungannya dengan agama dan pesantren. Silakan dicari judul yang kedua. Sambil mencari judul, apakah saudara-saudara ada yang bertanya? Pak, saya mau bertanya. Silakan, Ainisa Fitri. Itu di bab 2 itu apa kita harus menggunakan bagan atau skema, Pak? Apakah perlu? Bab 2 itu apa Ditulis. definisi Ainisa Fitri? Metode atau pembahasan? Kaji. Tinjauan pustaka. Kajian. Bentar, Pak. Kajian pustaka, Pak. Kajian pustaka. Kajian pustaka itu apa? Jadi gini, kalau di dalam JSN, saudara menggunakan JSN, maka tidak ada kajian pustaka itu. Adanya pertama pendahuluan, sesudah abstrak ya, pendahuluan. Kedua metode. Kalau pertama introduction, kedua metode, ketiga result and discussion. Di jurnal lainnya, kemungkinan apa yang ditanyakan Ainisa Fitri itu ada tentang kajian pustaka. Tapi substansinya, kajian pustaka itu sebetulnya sudah masuk, kalau di JSM, sudah masuk di dalam pendahuluan. Jadi JSM itu pendahuluannya wajib menampilkan 5-10 referensi penelitian terdahulu. Maksudnya referensi penelitian terdahulu itu ya kajian pustaka. Kalau teman-teman tadi mengikuti seminar proposal tadi jam 9, Mas Iqbal kakak kelas saudara ya, itu dia menampilkan radikalisme yang beridentitaskan celana cingkrang dan cadar. Kita tidak ngomong substansinya, kita tetapi ngomong tentang kajian pustakanya. Di situ maka kajian pustaka adalah dipertanyakan oleh sang penguji pada waktu itu. Ini asumsi atau sudah ada penelitian? Kalau sudah ada penelitian itu maksudnya ini fakta atau asumsi. Kalau ini fakta, maka sudah ada penelitian terdahulu. Jadi, dalam bahasanya Ainisa Fitri, sudah ada kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jawabannya Mas Iqbal tadi sebetulnya kurang pas, karena dia mengatakan asumsi. Kemudian saya sebagai pembimbing Mas Iqbal menyampaikan, Mas, sampaikan, ini sudah ada yang penelitian yang terdahulu belum? Sudah Pak, ya itu fakta. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, Pak, kalau sudah diteliti, masa harus kemudian, apa bisa digunakan untuk penelitian? Sangat bisa. Karena setiap peneliti menemukan the novelty, kebaruan. Ada perbedaan. Penelitian terdahulu tentang radikalisme, konsep dahulu, yang dalam penelitian itu, dalam pengamatan Mas Iqbal pada saat ini, itu berbeda. Saat ini yang pakai celana
cingkrang dan cadar, tidak semuanya radikal kok. Bahkan kalau yang ada di sosiologi itu, yang pakai cadar itu sangat humanis kelihatannya kan begitu. Bahkan kalau berbicara organisasi keagamaan mahasiswanya, dia malah tidak ke keislaman tapi ke nasionalis. Itu kan menarik untuk menjadi kebaruan dalam sebuah penelitian. Begitu Eni Savitri ya? Iya, Pak. Berarti ini untuk yang bab 2 itu harus metode gitu ya, Pak, kalau sesuai dengan JSM. Kalau JSM metode. Jadi kalau kajian itu masuk di satu, di alinea kedua dan selanjutnya. Sekali lagi teman-teman tetap harus melihat jurnal apa yang mau dituju. Lah, disesuaikan dengan itu. Intinya kalau berbicara kajian pustaka itu sama dengan referensi itu tadi yang saya sampaikan tadi. Ya, Pak. Oke, terima kasih Eni Savitri. Yang lain? Sebelum Mbak Khofifah menampilkan yang kedua. Ini Sabrina sama Krishna sama Mas Faisal boleh dinyalakan layarnya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan kita menampilkan yang kedua. Jadi sesudah ini Mbak Hilda dan semuanya langsung ke sesudah methods, langsung result and discussion, pembahasan. Mbak Hilda sudah tahu jurnal yang mau dituju. Mbak Hilda masih ada di sini? Ya, Pak. Mau ke jurnal apa yang mau dikirimkan paper ini, manuskrip ini? Masih belum sih. Oke. Sesudah ini nanti Mbak Hilda dan semuanya, saya pikir bukan Mbak Hilda saja, semuanya segera mencari di Sintaristek Dikti jurnal apa yang mau dituju. Supaya gaya penulisannya benar, cocok, tidak di-reject atau ditolak sebelum diproses di review. Oke, sekarang kita mengarah kepada wisata barokah sebagai strategi guru dalam menentukan kebijakan pendidikan di tengah pandemi. Studi kasus SDIT Al-Ikhlas, Mantren, Magetan. Yusril Indra Wardana. Oke, lanjut. Saya pikir judul sudah kita selesaikan pada dahulu. Ke bawah terkait dengan abstrak. Abstrak sudah memenuhi ya. Pandemi, selanjutnya tujuan, sudah metode, sudah teori, sudah. Oke, saya pikir abstraknya relatif. Tetapi Mas Yusril, kalau boleh mengkritik, abstrak itu ada yang membatasi cukup 200, ada yang membatasi 150. Karena tujuan kita adalah kirim ke jurnal. Teman-teman yang abstraknya lebih dari 200 kata, tolong disesuaikan 200 kata ya. Karena kadang-kadang ada yang dia sangat kencang tentang aturan lebih 200 kata langsung ditolak. Lanjut kepada kata kunci, oke. Kemudian pendahuluan. Mas Yusril mau mengirim kemana kok sudah ada model penulisannya dibuat dua ini? Suaranya belum masuk? Halo, tes. Oh iya. Sebenarnya belum ada aturan khusus sih Pak. Cuman dari beberapa referensi itu kebanyakan jurnal ada modelnya pakai dua model seperti ini. Jadi saya ngikut aja gitu. Oke. Jadi setiap jurnal memang beragam. Ada yang 2, ada yang 3. Kalau JSM malah 1. Tapi saudara kalau melihat misalkan paradigma,
maka 2. Ya saudara tergantung. Maka dari itu segera nanti Mas Yusril mengarah kepada apa, jurnal apa yang mau dituju supaya nanti tidak mengulang-ulang lagi. Kita lihat awal tahun 2002 menjadi titik awal munculnya pandemi, mendil air tersebut berskala besar, lockdown, lanjut ke bawah. Adanya new normal, PJJ, lanjut. Menjadi pengganti, lanjut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elisatia, sebelum ngomong Elisatia ini, kalau boleh mengkritik Mas Yusril, tadi terlalu banyak, terlalu panjang terkait dengan pengantar untuk penelitian terdahulu. Kan intinya ini kan penelitian ini kan bukan tentang COVID kan. COVID itu kan hanya masanya saja, waktunya saja. Kalau penelitian ini ya tentang kajian kebijakan pendidikan. Tapi jangan sampai tema COVID yang sebetulnya hanya sebagai penghias atau sebagai suasana dari penelitian ini, kemudian seakan-akan menjadi menggantikan posisi atau substansi dari penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elisatia Rosali dalam jurnal geografi, seperti begini, sebetulnya tidak harus menimbulkan menulis Elisatia apa itu geografi. Ini kan nanti akan disitasi, akan ditulis di referensi. Ini cukup ditulis citasinya saja. Nanti terkait dengan judul dan lain-lainnya akan ditulis lengkap di referensi. Lanjut. Agak ke bawah. Hovifa. Ini juga masih penelitian terdahulu. Kemudian metode. Oke, metode sebelum metode. Sebelumnya ke atasnya tadi. Sebelum metode itu dia sudah menulis apa tadi? Ini Agus Purwanto. Kemudian ini ke bawah. Tangerang SD. Oke. Di sini sepintas saya membaca, boleh Mas Yusril nanti mungkin mengomentari, mengklarifikasi apa yang saya baca. Sekilas Mas Yusril sudah menampilkan penelitian terdahulu. Meskipun sebaiknya yang namanya judul dan macam-macam itu dimasukkan di referensi. Di sini cukup citasinya saja. Di akhir dari pendahuluan sebelum metode, silahkan Mas Yusril menulis tentang the novelty, kebaruan. Apa kebaruan penelitian ini dibanding dengan beberapa penelitian terdahulu yang ditulis, dikutip oleh Mas Yusril tadi? Kalau tidak ada, maka penelitian ini tidak menarik. Sebuah penelitian harus ada hal yang baru dibanding dengan penelitian sebelumnya. Metode, lanjut. Metode ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih didasarkan pada kebutuhan perolehan. Teknik pengumpulan adanya menggunakan wawancara. Lanjut, menggunakan triangulasi. Triangulasi itu kualitatif atau kuantitatif? Kemarin saya membaca itu nggak ada keterangannya sih Pak, kualitatif atau kuanti. Itu coba diperhatikan ya, supaya nanti tidak salah, nggak taunya nanti
apa itu namanya menjadi masalah. Nah, ini metodenya ada tidak pas, nanti jadi masalah. 3 informan, yaitu 2 dari sekolah yang bersangkutan dan 1 orang tua. Di dalam proposal, Mas Yusril, kalau ini adalah laporan penelitian, boleh menggunakan 2 dari sekolah, 1 dari orang tua. Tetapi kalau sifatnya proposal, maka kebutuhannya, kalau kualitatif itu kebutuhannya bukan angka 2 ataupun 1. Tapi sampai kebutuhan Mas Yusril itu sudah terjawab atau belum. Kalau memang 1 aja sudah terjawab, ya sudah. Tapi kalau 5 belum terjawab, ya sampai mencari 6, sampai mencari 10. Tetapi di dalam proses laporan penelitian, ya nanti artikelnya, ya ini betul karena ini kan sudah ke artikelnya ya, maka informan menggunakan 3 informan, yaitu 2 dari sekolah, 1 dari, karena sudah tercukupi. Lokasi dan waktu penelitian, kemudian menggunakan perspektif teori motif. Tindakan Mark Weber dalam teorinya tindakan dengan tradisional, tindakan afektif. Oke, teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan fenomena wisata barokah. Next, lanjut. Sudah habis ini? Oke. Juga Mas Yusril belum menampilkan referensinya. Sudah ada kutipannya. Kutipannya ini gaya apa? Apa itu American Psychological. Ada komanya. Tapi dan-nya itu pakai dan gini atau pakai AND. Coba dicek kalau apa. Karena harus konsisten. Dan di referensi harus ditampilkan, ditulis semuanya. Jadi, kalau boleh saya memberikan catatan untuk miliknya Mas Yusril ini, di awal-awal, COVID seakan-akan menjadi tema utamanya, padahal dia hanya sebagai suasananya saja. Penelitian terdahulu, Mas Yusril belum menampilkan the novelty, kebaruan dari penelitian ini. Sekali lagi, kalau ada kebaruan, siapapun pengelola jurnal tertarik untuk menampilkan atau menerbitkannya. Kemudian di dalam metode memang perlu konsistensi. Silahkan teman-teman, kalau ada yang bertanya. Sambil menunggu, Mas Yusril mau komentar? Sebenarnya mau bertanya saja sih Pak. Ya, untuk penulisan apa? Untuk bahwa ini menerangkan kalau penelitian terbaru itu yang seperti apa ya Pak? Jadi coba judulnya ke atas, Mas, apa itu Mbak Hovifah? Judulnya Mbak Hovifah. Tampilkan judulnya. Atau tampilkan penelitian yang terdahulu. Nah, ini, sebentar, ini wisata barokah sebagai strategi guru dalam menentukan kebijakan pendidikan di tengah pandemi. Dalam pikirannya Mas Yusril, ini adalah sebuah strategi guru dalam hal pendidikan supaya siswa refresh, memahami keilmuan itu mudah. Kalau ini sudah pernah dilakukan berdasarkan pada penelitian terdahulu, maka Saudara Yusril tidak boleh untuk menulis ulang, kecuali ada kebaruan atau the novelty. Apa kebaruannya yang ditulis oleh peneliti terdahulu dibanding dengan
apa yang terjadi di SDIT Al-Ikhlas Mantren. Harus ada perbedaan. Kalau hanya pengulangan, berbeda tempat saja, itu tidak boleh. Contoh perbedaannya, kebaruannya itu adalah kalau sebentar, dilihat di Mbak Hovifah, dilihat di pada beberapa referensi tadi, penelitian terdahulu yang ditampilkan tadi. Dalam penelitian dilakukan oleh Eli Satyah Rosali dalam jurnal Aktivitas Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi di jurusan Pendidikan Geografi Universitas Tasikmalaya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Apa? Ini kan sebetulnya kalau boleh mengkritik tulisan ini tidak ada hubungannya dengan judul ini. Karena yang ingin ditampilkan oleh Saudara Yusril itu adalah wisata barokah. Pembelajaran yang ada hubungannya dengan bukan indoor tapi outdoor. Tapi yang penelitian pertama ini kan hanya menampilkan bahwa ini karya penelitian di masa pandemi. Mas Yusril jangan terjebak pandeminya, tetapi wisata barokahnya. Angle-nya adalah di wisata barokahnya, bukan pandeminya. Pandemi itu adalah suasananya saja. Lanjut agak ke bawah, Mbak Hovifah. Ini dalam penelitian Murtafi, kepemimpinan sekolah dalam situasi krisis. Kebijakan belajar, ini kan juga tidak ada. Ini sekali lagi menampilkan sebuah penelitian yang menggambarkan proses pembelajaran menggunakan berbagai instrumen yang ada di masa pandemi. Berbeda dengan tema utama dari Mas Yusril tentang wisata barokah. Coba nanti Mas Yusril klarifikasi apa yang saya jadikan kritikan ini. Mungkin saya salah membaca terkait dengan hal ini. Lanjut ke bawah, Hovifah. Penelitiannya Rizkon Halal, agak Rizkon Halal. Ini agak naik dikit, Mbak Hovifah. Ini Halal. Aji dalam jurnal sosial budaya syar'i dengan judul dampak COVID pada pendidikan di Indonesia. Ini apa hasilnya? Keterampilan dan proses pembelajaran. Sekolah, keterampilan dan proses pembelajaran. Ini kelihatannya juga kurang cocok dengan menjadi referensinya judul tadi. Terakhir, after the crisis, dimintai bertanggung jawab pada tingkat standar tertinggi, manajemen krisis. Ini mungkin agak ada hubungannya kali yang terakhir ini. Ini belum terakhir. Agus Suprawanto apa? Agus Suprawanto dalam Journal of Education. Studi eksploratif dampak pandemi COVID terhadap proses pembelajaran online di sekolah dasar. Ini mengarah kepada deskripsi aja sebuah proses pembelajaran yang ada di SD. Ke bawah. Yang terjadi di Tangerang.
Dalam penelitian Tania Zahra, prosiding penelitian, optimalisasi peran pengawasan orang tua dalam pelaksanaan sekolah online. Kualitatif ini optimalisasi peran pengawasan, fokus ke pengawasannya, berbeda dengan wisata barokah. Jadi kalau boleh mengkritik terhadap tulisan ini, tapi tidak boleh tersinggung ya kalau dikritik ya, untuk perbaikan. Bahwa relatif belum sesuai dengan apa yang menjadi keinginan sang peneliti. Silakan Mas Yusril untuk mengomentari komentar saya. Mungkin saya salah membaca. Silakan. Ya Pak, mohon izin mengklarifikasi Pak. Jadi Ya. untuk referensi dari saya itu memang kemarin untuk yang terbaru kelupaan belum saya masukkan karena pada judul awalnya saya sebelum Bapak revisi di YouTube itu memang saya menganalisanya fokus pada apa strategi guru yang dipilih. Jadi belum menentukan bahwa yang dipilih itu wisata barokah. Kemudian dari Pak Agus kan kemarin memberikan masukan kalau kenapa enggak fokus pada wisata barokahnya saja, seperti itu Pak. Kemudian untuk di jurnalnya ini sendiri, ini ya sebenarnya saya kelupaan mengganti Pak untuk yang bagian kajian pustakanya ini untuk penelitian terdahulunya ini. Maka dari itu masih banyak penelitian-penelitian yang enggak relevan dengan judul yang akan saya teliti. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Mas Yusril. Jadi memang seseorang harus fokus. Saya pikir ada klarifikasi dan memang juga ada kesadaran terkait dengan memang ada yang kurang cocok. Malah itu saya sangat senang ketika ada perasaan, oh ini memang kurang cocok. Nanti kan segera akan diperbaikinya. Dan sekali lagi, kalau saya itu kan, kalau dalam proses pembelajaran kemarin kan bagaimana sesama mahasiswa itu saling mengkoreksi itu supaya seperti ini, ketemu ada yang kurang pas. Ketika seseorang, misalkan taruhlah Mbak Hilda mengomentari tulisannya Mas Yusril, maka pertanda ketika Mbak Hilda itu berkomentar, Mbak Hilda paham terkait dengan kekurangannya Mas Yusril. Dengan bisa mengetahui berkomentar tersebut, maka Mbak Hilda akan memperbaiki tulisannya karena dia sudah bisa mengkritik orang lain. Begitu juga selanjutnya. Ketika misalkan Mas Yusril mengoreksi miliknya Ayu Febriani, dan kemudian maka Mas Yusril sudah paham seharusnya yang namanya metode atau penelitian terdahulu begini. Kalau tanpa diasah seperti itu, kemungkinan seseorang itu ya apa yang dialami sendiri tanpa ada semacam benturan dengan milik temannya. Begitu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kita bahas satu lagi atau cukup, teman-teman? Oke, satu lagi aja ya. Satu lagi cepat. Mbak Khofifah ditampilkan yang terkait dengan kajian kebijakan pendidikan yang berhubungan dengan agama. Temanya. Karena tema kita hari ini sebetulnya tema agama. Sesudah ini, segera teman-teman mencari jurnal yang akan dituju. Sambil menunggu Mbak Khofifah untuk mencari ya. Jurnal apa di Sinta 3, 4, 5, 6 yang akan dituju. Memang kalau pengen dimuat, ya jurnal yang Sinta 4 atau 5 atau 6. Kemarin saya dapat laporan dari Mas Iqbal, artikelnya Sosiologi Politik diterima di jurnal Sinta 5. Dan alhamdulillah, itu kan sebuah kebanggaan bahwa artikelnya bisa, papernya sudah bisa diterima, dipublis di jurnal Sinta 5. Sebelumnya kan banyak ya, Fatur Rozi sudah ada,
Kemarin beberapa kan juga sudah banyak yang dipublis. Ini Mika, Naufalul, Mai Salwa, Dwi Novianti kok belum komentar? Mengapa? Brian Saulfi belum berkomentar, mengapa? Apakah karena puasa hari Kamis sehingga tidak bisa bersuara? Saya ingin bertanya, Pak. Oh, silakan, Naufalul. Sambil menunggu Mbak Khofifah, Mbak Khofifah tetap Ini kan menampilkan. saya sudah nyari beberapa jurnal, Pak. Nah, di situ ada salah satu jurnal yang ada deadline-nya gitu, Pak, untuk pengiriman artikel gitu, Pak. Iya. Itu deadline-nya ada satu yang 10 Oktober gitu kan, berarti sudah lewat, Pak. Sedangkan yang lain itu tidak ada gitu, Pak. Nah, untuk tahu salah satu jurnal itu membatasi tanggal pengirimannya itu bagaimana ya, Pak? Jadi nanti kita ngirimnya nggak langsung ditolak gitu, Pak. Caranya teman-teman melihat di pengumuman. Setiap jurnal ada non-semen. Ya, ada non-semen. Di non-semen itu teman-teman akan tahu terkait dengan pengumuman tersebut. Tetapi tidak semua jurnal itu memberikan pengumuman, call for paper. Bahkan lebih banyak yang tidak memberikan pengumuman. Dia hanya menampilkan terbit bulan April ataupun Oktober. Kalau seperti itu terjadi, maka teman-teman bebas mengirimkannya. Yang saya ketahui, yang saya lihat, banyak jurnal yang tidak memberikan pengumuman. Jadi, ketika melihat jurnal, langsung lihat di announcement ya, ataupun pengumuman. Pasti ada setiap jurnal. Oke, silakan Mbak Khofifah. Mohon maaf Pak, sudah tidak ada lagi yang berbau pendidikan agama. Oke, sekarang yang tidak berbau pendidikan agama, terserah, memilih salah satu. Atau ada request dari teman-teman yang mau ditampilkan, boleh. Kalau tidak ada yang request, maka Mbak Khofifah menampilkan terserah. Gimana Rek? Mungkin ada yang mau. Oke, terserah Mbak Khofifah kalau nggak ada yang request. Pak, punya saya sendiri. Oke, bagus. Boleh. Boleh. Karena kalau dibedah itu senang seharusnya. Saya kalau jurnal JSM dibedah oleh orang yang mempunyai kapasitas, sangat senang karena tahu kekurangan. Jadi untuk menaikkan kualitas itu lebih mudah. Miza juga tidak ada suaranya, Miza Rotul ini. Kebijakan pendidikan terhadap penurunan angka pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo. Lanjut. Abstraknya. Ini kelihatannya 200 kata lebih dikit deh kelihatannya. Kemarin sudah kan, abstrak sudah selesai lah. Sudah memenuhi juga ini. Oke, lanjut. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 16, oke. Nah ini sebelumnya. Khofifah menggunakan apa
cara citasinya ketika dia ada komanya. Tapi nggak apa-apa, yang pasti kebutuhannya adalah jurnalnya Khofifah nanti ditujukan kepada yang model citasinya apa. American Psychological Association. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini penyebab pernikahan di Probolinggo. Lanjut. Penelitian terdahulu mengenai pernikahan. Sebentar. Kemiskinan terjadinya bahwa pengenai gadis berusia 18 tahun sebagai dalam melaksanakan norma sosial. Hasil yaitu kegagalan sistem sosial. Nah, ini bagus miliknya Khofifah. Bisa ditiru milik teman-teman lainnya. Dalam satu paragraf, atau satu alinea, itu dia menampilkan banyak penelitian terdahulu. Tidak harus menuliskan judul, cukup dia menampilkan citasi. Nanti akan terbaca di referensi. Ini bagus. Oke, lanjut. Bagus cara penulisan ini. Oke, lanjut. Bentar. Hop. Oke, lanjut. Oke. 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 Oke, mengupas. Sebentar, di sini. Penelitian persamaan dari penelitian terdapat pada beberapa dewasa itu pendidikan terhadap setelah wabah terikat yaitu perbedaan lainnya terikat pada waktu penelitian sehingga penelitian yang menjadikan faktor pendorong kebijakan pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah. Coba ini mungkin sebuah kalimat yang terlalu panjang Mbak Khofifah. Setiap kalimat itu sebetulnya cukup satu pokok pikiran ya. Kalau dia bisa dipisah, maka dipisah saja. Ketika misalkan ngomong kebijakan bidang yang telah dibuat oleh pemerintah mengurangi kelihatan sudah berbeda dengan pokok pikiran di atasnya ini. Agak ke bawah, coba. Nah, mungkin dalam bahasanya Mbak Khofifah, dalam kalimat kebijakan atau sehingga menimbulkan permasalahan baru